Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis solihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab bihadhihi niyati shalihah bihaqqi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Ini alhamdulillah banyak kita sudah sampai ke hikmah yang 64 ini. 63. Ya, karena memang banyak juga yang ini apa ya, yang semacam yang 162, yang 163. Jadi harap dimaklumi lah. Yang penting insya Allah mudah-mudahan paham ya hikmahnya. Nah, sehingga hikmah yang selanjutnya ini insya Allah ini akan menjadi pembahasan yang menjadi lanjutan dari hikmah yang sebelumnya, yaitu ketika ada orang yang tidak mau menghadap ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, ketika Allah berikan nikmat, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah sehingga dia akan dipaksa untuk menghadap ke Allah dengan balahi, dengan kehinaan dan dengan cobaan. Nah, sehingga ini kalau kita lihat juga merupakan golongan orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang baik ada nikmat ataupun nikmah, baik ada ujian ataupun ada kesenangan rezeki dari Allah, mereka tetap pada akhirnya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengukuhkan itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, man barang siapa lam yashkur tidak mau bersyukur an-ni'ama terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka faqad ta'arrada li zawaliha, maka dia itu seakan-akan berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Nah, sehingga kalau ada orang diberikan nikmat oleh Allah gak mau dia syukuri, tentu kita akan bahas makna syukur itu seperti apa dalam kitab ini. Kalau dia tidak mau mensyukuri hal itu, nikmat itu, maka seakan-akan dia berusaha untuk menghilangkannya. Tetapi wa man syakaraha, orang yang mau bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka seakan-akan dia mengikat nikmat itu dengan tali kekang, tali ikatan yang sangat kuat. Nah, untuk penjelasan sarah dari hikmah ini, insyaallah kita akan baca dari kitab Iqadul Himam ya Pak. Qultu ittafaqat maqalatul hukama. Ahli-ahli hikmah, ulama-ulama yang cerdas, bijaksana, semuanya sepakat. Ada satu perkataan yang mereka sebutkan sebagai pengukuh tentang makna syukur ini, yaitu inna syukra qaidul mawjudi wa saidul mafqudi. Syukur itu adalah tali bagi nikmat yang ada,
tali bagi nikmat yang ada dan jadi pemburu bagi nikmat yang belum ada. Nah, sehingga kalau kita mau diberikan nikmat yang belum ada oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah syukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah nikmatul al-mafkudah, nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Wa qalu aidan, ada juga makalah dari ulama mengatakan man u'tiya walam yaskur suliba minha walam yus'ir faman syakaron ni'mah faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah namun dia tidak bersyukur, mau bersyukur, suliba minha, maka dia akan dicabut nikmatnya oleh Allah. Nah, makanya saya dulu ketika pesantren di Sukamiskin, ada salah satu doa yang sering diajarkan oleh kiai kami, yaitu doa Allahumma la taslub minna ni'matan an'amta biha alaina. Itu salah satu doa yang sering diajarkan ke santri agar nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu tidak dicabut. Allahumma, ya Allah, la taslub, janganlah engkau cabut nikmat-nikmat an'amta biha alaina yang telah engkau berikan kepada kami. Itu doanya didawamkan banyak. Allahumma la taslub minna ni'matan an'amta biha alaina. Karena memang luar biasa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sangat banyak. Nah, maka yuk kita renungi salah satu dauhan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang insyaallah kita semuanya sudah pada masyhur sekali dengan ayat ini, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ini biasanya adalah ayat yang dipakai oleh dai untuk memberi motivasi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan pernah merubah ma biqaumin, apapun yang ada di satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mereka mau merubah diri mereka sendiri. Biasanya kan sering ini kita dengar kalau ada ustadz itu mengatakan orang tidak akan pernah bisa mau menjadi alim kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri untuk mau belajar. Orang tidak akan bisa menjadi kaya kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri untuk rajin berusaha. Terusnya banyak. Tapi kalau di dalam kitab ini maknanya jadi lain, Pak. Maknanya menjadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin minan ni'am hatta yughayyiru ma bi anfusihim minasyukri. Allah tak akan pernah rubah nikmat itu menjadi siksa. Allah tak akan pernah merubah rizki menjadi bencana kecuali mereka yang rubah sendiri. Apa maknanya? Allah tak akan pernah berikan Allah gak akan pernah rubah sehatmu kecuali engkau merubah sehat itu sendiri. Artinya tidak mensyukuri sehatnya, maka sehatnya itu tidak akan pernah dirubah oleh Allah. Ini sama aja kan ya, maknanya jadi luar biasa gitu banyak. Allah tak akan pernah rubah rizki yang ada di tanganmu menjadi kefakiran kalau kamu yang tidak merubahnya dulu. Apa yang cara kita untuk merubah rizki menjadi fakir itu? Dengan cara tidak mensyukuri. Nah, sehingga ayat ini dipakai dalam ilmu-ilmu tasawuf adalah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendawamkan, bahkan memberkahkan, menambahkan nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Maka caranya adalah dengan mensyukuri. Nah, kemudian kita lihat dulu, Pak. Syukur itu apa sih? Nah, kan jadinya kayak gitu banyak. Syukur itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf itu seperti apa sih? Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, beliau mengatakan asyukru, syukur adalah Allah ya'siyallah bini'amihi. Jangan gunakan nikmatnya untuk maksiat. Kan jadi banyak ya, Pak. Tangan nikmat bukan? Pakai maksiat nggak syukur. Mata nikmat bukan, Pak? Jangan pakai maksiat. Ini ngebundel sekali, Pak. Luar biasa. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kata beliau, Allah ya'siyallah bini'amihi. Jangan kamu maksiat menggunakan kenikmatan yang Allah berikan. Apapun kenikmatan yang Allah berikan, jangan gunakan untuk maksiat. Maka itu makna dari bersyukur. Kira-kira siap nih, Pak, untuk definisi yang ini? Insyaallah ya, Pak. Kita lanjut, Pak. Mudah-mudahan aya nu rada-rada hampang. Orang biasa milari nu hampang-hampang. Wakila
asyukru parhul qalbi bil mun'imi li ajli ni'matihi hatta yata'adda zalika ilal jawarihi patambasitu bil awamiri wa tankaffu aniz zawajir. Bahkan ada lagi ulama yang mengatakan ternyata syukur itu adalah parhul qalbi, senangnya hati, bungahnya hati bil mun'imi terhadap Allah yang telah memberikan nikmat, merasa senang, bunga kepada Allah. Kenapa dia merasa senang kepada Allah? Li ajli ni'amihi, karena nikmat yang diberikannya. Nah, hati kita senang karena diberikan kesehatan, hati kita senang karena diberikan nikmat oleh Allah. Hatta yata'adda zalika ilal jawarihi, kesenangannya itu sampai menjalar ke seluruh tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya ketika dibawa untuk mengerjakan yang diperintahkan gampang, ketika untuk dibawa menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah mudah. Nah, sehingga itu mana syukur. Jadi jangan sampai hanya senang di dalam hati, tetapi nikmatnya, fasilitasnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak termasuk kategori syukur. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu, Pak, tentang makna syukur, Pak. Bahkan sering di kitab-kitab ulama juga disebutkan bahwa syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma yarda. Setiap hamba menggunakan seluruh nikmat digunakan untuk mencapai ridho Allah, maka itu disebut syukur. Apapun nikmat yang Allah berikan, mau kecil mau tidak, mau besar ataupun tidak, semuanya gunakan untuk mencari ridho Allah. Maka itu makna hakikat dari bersyukur. Kemudian syukur itu sampai mana atau puncaknya? Jadi bingung juga kita banyak. Karena kan kalau kita lihat, syukur itu adalah cara berterima kasih terhadap nikmat. Salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan kita bersyukur pun masih nikmat dari Allah. Sehingga kita bisa bersyukur itu adalah hal yang wajib kita syukuri juga. Paham gak maksud saya, Pak? Kita sekarang punya rezeki. Saya ingin bersyukur dengan rezeki saya. Caranya gimana? Sedekah. Kita itu udah bersyukur bisa sedekah. Sedekahnya ini nikmat juga bukan, Pak? Berarti sedekah yang tadi itu harus kita syukuri lagi. Nah, sehingga puncaknya gimana atuh syukur tuh? Puncak syukur adalah ketika di dalam hati kita sudah punya keyakinan kita tidak bisa bersyukur sehakikat-hakikatnya, maka itu puncaknya dari syukur. Kalau kita sudah merasa apes, merasa tidak mungkin bisa untuk bisa melakukan syukur sebenar-benarnya syukur, maka itulah puncak dari syukur. Dan ini pernah dirasakan oleh Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Gusti, pokoknya untuk hari ini tolong stop rezeki untuk seluruh makhluk, biar saya yang mengcover. Itu kan dari sekian banyaknya harta yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Sulaiman, hanya 1/3 dari makhluk yang ada di laut, dan itu pun belum semuanya. Rezeki harta yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Sulaiman sudah habis. Nah, pada saat itulah Kanjeng Nabi Sulaiman mengatakan, Gusti, kayaknya saya tidak bisa bersyukur atas seluruh nikmat yang Engkau berikan. Saya tidak bisa bersyukur atas seluruh nikmat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, disitulah kamu menjadi orang yang bersyukur. Artinya, kalau kita sudah sampai pada titik kita nggak bisa bersyukur, nah, itu merupakan titik puncak dari syukur. Paham maksud saya, Pak? Nah, enak gampangnya kayak gini lah, Pak. Syukur itu berarti puncaknya kapan? Nah, syukur itu puncaknya tiada puncaknya. Karena syukur itu harus terus kita lakukan sampai ke kita meninggal. Setiap ibadah umpamanya teh, ini ibadah saya ini syukur dari sehat yang saya dapatkan, dari sehat yang Allah berikan kepada saya. Maka kesehatan ini saya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bisanya kita beribadah pun merupakan nikmat dari Allah. Sehingga kita harus bersyukur, mengucapkanlah alhamdulillah. Ngucap alhamdulillah ibadah kan nikmat dari Allah. Sehingga wajib juga untuk kita syukuri. Sehingga mana tuh ujungnya syukur tuh? Ujungnya syukur tuh tiada ujungnya. Sampai pada hati kita nanti
ada satu i'tikad bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang bersyukur karena saking banyaknya nikmat Allah. Nah, itu puncaknya. Nah, mudah-mudahan kita sampai ke sana, Pak. Walaupun yang masih remang-remang gitu sebenarnya. Nah, tapi yang mudah-mudahan kita sampai ke sana gitu. Nah, kemudian syukur itu ada berapa? Asyukru ala salasati aqsamin. Syukril lisan wa syukril arkan wa syukril jinan. Nah, ini kita coba praktekkan satu persatu nanti ya Pak ya. Syukur ternyata ada 3 dan ini sering kita bahas. 1 syukur lisan, 2 syukur dengan menggunakan anggota badan, yang ketiga syukur menggunakan hati. Adapun syukur lisan yaitu at-tahaddusu bi ni'amillahi ta'ala. Selalu membicarakan kenikmatan yang Allah berikan. Dibicarakan, salah satu puncak dari omongan atau rajanya dari bicara itu ketika dapat nikmat adalah ucapan alhamdulillah. Ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sehingga nikmat yang Allah berikan ceritakan. Nah, itu bagus, Pak. Bukan tujuan riya, bukan tujuan sombong. Nikmat yang Allah berikan itu sok ceritakan. Kemudian dawuh Rasulullah SAW pun at-tahaddusu bi ni'ami syukrun. Kalau kamu membicarakan nikmat Allah itu sebahagian dari syukur kepada Allah. Jadi kenikmatan bicarakan, bukan balahi ya Pak. Bukan musibah yang dibicarakan. Ya kan kalau nikmat nggak ada yang tahu, mun musibah sa-RW pada tahu. Nah, seharusnya yang tahu itu adalah kenikmatannya. Kenapa harus dikasih tahu kenikmatan? Pernah nggak Bapak berpikir kenapa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Kenapa kenikmatan yang Allah berikan itu harus diceritakan? Agar apa, Pak? Agar supaya mendapat nikmat yang lain lagi? Atau gimana, Pak? Satu, agar orang lain itu punya ghibthah. Ghibthah itu apa? Dengki, iri, tapi yang baik. Karena ghibthah dan hasud itu maknanya iri, Pak. Saya bingung. Tapi ghibthah itu iri tapi baik. Karena kan kita kalau disebut iri pasti negatif ya, Pak. Ini mah ghibthah tapi baik. Ada 2 hal, Pak, yang boleh kita iri dalam agama. 1, kalau ada lihat orang punya ilmu, dia amalkan ilmunya, boleh nggak iri, Pak? Boleh. 2, orang dikasih nikmat rezeki yang banyak oleh Allah, tapi rezekinya ini dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh nggak, Pak, iri? Boleh ya, Pak ya? Nah, ketika kita bicarakan nikmat-nikmat Allah, orang lain yang mendengarkan kenikmatan itu mau, pasti menginginkan hal yang sama. Contoh kayak gini, saya ngomong ke Bapak, alhamdulillah saya punya nikmat, saya diangkat jadi PNS kok. Jadi PNS saya tuh, Pak. Nah, kan setidaknya Bapak tuh, eta kok bisa seperti itu? Jalan-jalannya kumaha? Saya alhamdulillah, 1 yang saya lakukan sering sholat tahajud. 2 yang saya lakukan sering anu, sehingga mendorong orang lain untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar menjadi masyhur, menjadi terang benderang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, dan di situ terlihat ada sifat murahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau asapira akunya saya saja yang udah beberapa kali nyoba kok nggak diangkat-angkat, tapi ini kok langsung diangkat. Kelihatan ada murahnya Allah Subhanahu wa taala dari setiap nikmat yang Allah berikan tanpa pandang bulu ke siapapun. Nah, sehingga apa rahasia harus mengasih tahu nikmat ke orang lain, Tuhan? 1, agar kelihatan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah dan Pemberi nikmat. Yang kedua, agar muncul ghibthah, keinginan yang sama, sehingga sama-sama berpacu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu cara bersyukur menggunakan lisan. Yang kemudian cara syukur menggunakan anggota badan, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, bersyukur menggunakan hati, yaitu i'tikadkan bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan itu semuanya datang dari Allah, walaupun wasilahnya datang dari hamba Allah. Nah,
Nah itu kalau 3 hal ini dilakukan, insya Allah kita mendapatkan gelar hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu ada 2 Pak, dalam Al-Quran. 1 syakir, orang yang bersyukur. 2 syakur, orang yang banyak bersyukur. Apa bedanya Pak? Kalau syakir, dia dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Tetapi dari anggota badan dan hatinya belum bisa mengakui itu nikmat dari Allah. Jadi hatinya mah masih kene, oh ini tuh saya bisa gini tuh karena saya bisa gini tuh karena makhluk. Tapi lisannya mah alhamdulillah, itu masih syakir. Kalau syakur kayak gimana? Kalau syakur tuh dalam satu nikmat 3 anggota tadi, dari mulai hati, anggota badan dan lisannya diserempakkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi contoh-contohnya itu kayak kita bawa jenazah ke kuburan, Pak. Kalau bawa jenazah ke kuburan, mata dipakai buat apa, Pak? Mata lihat jalan, kaki untuk pakai jalan, tangan dipakai untuk gotong keranda, hati, pikiran dipakai untuk mentapakuri, aduh saya gengke bakal. Nah dalam satu waktu seluruh anggota badannya itu semuanya dipergunakan. Lisannya berzikir la ilaha illallah. Nah orang yang syakur itu kayak gitu Pak. Lisannya alhamdulillah, anggota badannya beribadah, hatinya meyakini, mengitikadkan seluruh nikmat datangnya dari Allah. Dalam satu waktu serempak 3 anggota badan digunakan. Dan itu istiqomah dawam dilakukan. Nah sampai sini bisa dipahami Pak. Sebelum kita lanjutkan lagi syarahnya mangga Pak. Bisa keburu bingung manten. Kita ada yang perlu ditanyakan mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang bersyukur dengan anggota badan, kalau di surat Al-Kautsar kan disebutkan fasoli dirobikan wanhar. Apakah itu spesifik ibadahnya di situ apa ibadah yang secara keseluruhan? Spesifik ibadah gimana maksudnya Pak? Kalau di Al-Kautsar apa ya atau yang kabel fasoli wanhar. Ya. Ya. Apa ibadahnya itu fokuskan ke situ dulu atau bagaimana? Ya. Nah jadi nikmat itu kan banyak Pak. Ini bingung juga kita. Kalau kita lihat fasholli li rabbika wanhar sebenarnya adalah ayat yang memerintahkan untuk sholat Idul Adha. Karena fasholli, sholatlah li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah hewan. Nah ini jadi dalil bahwa penyembelihan itu harus sebada sholat. Gak boleh apa ya nyembelihlah kakarak sholat Idul Adha. Kaci nyembelihnya Pak? Enggak kan? Nah itu fasholli li rabbika wanhar. Sebagian ulama fikih, ya kebanyakan salah satunya Madzhab Syafi'i, itu menjelaskan bahwa sholat di situ sebenarnya Idul Adha. Itu syukur bukan? Ya syukur. Terus wanharnya syukur bukan? Syukur juga. Oke kita rencah dulu aja lah Pak. Sholat biasa aja lah, jangan sholat Idul Adha dulu. Sholat biasa syukur bukan Pak? Syukur dari apa? Atau nggak pernah Bapak niatkan itu untuk bersyukur? Atau nggak pernah terbayang itu untuk bersyukur? Kita sholat masjid, syukur bukan? Syukur sekali itu. Kenapa syukur? Bapak diberikan nikmat sehat badan dipakai ibadah, syukur bukan Pak? Tadi kan syukur itu nikmatnya gunakan untuk ibadah, mencari ridhonya. Nah kemudian Bapak punya mata dipakai untuk melihat Quran, membaca Quran, syukur bukan? Syukur. Syukur mana ini ya? Anggota badan. Kemudian ketika nanti di masjid mendengarkan bacaan imam, mendengarkan orang yang baca Al-Quran, syukur juga bukan Pak? Syukur dikasih telinga. Bahkan banyak lagi nikmat iman. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas nikmatnya ada berapa ya. Tapi nikmat keseluruhan ada berapa itu nggak akan bisa dihitung. Nah cuma kalau Bapak bertanya apakah fasholli li rabbika wanhar itu bagian dari bersyukur, tentu itu bagian bersyukur. Karena sholat Idul Adha itu merupakan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa Pak? Nikmatnya.
Nikmatnya apa, Pak? Banyak yang banyak. Ya enggak kalau kita hitungannya punten banyak, enggak jauh-jauh dulu. Saya mau sholat Idul Adha, hukumnya sunat, tapi saya gerakkan tetap badan saya untuk melakukan sholat. Saya syukur, alhamdulillah pada saat ini saya masih diberikan keimanan, keislaman oleh Allah. Syukur bukan itu, Pak? 3, saya bersyukur saya tuh masih dipertemukan dengan Idul Adha dan diberi umur panjang. Syukur juga bukan? Kemudian alhamdulillah selagi saya masih bisa bergerak, saya bisa berjalan, saya gerakkan kaki saya, tubuh saya untuk sholat Idul Adha. Syukur juga bukan? Syukur juga. Kemudian wanhar itu sembelih. Ini mah keciri pisan. Syukur bukan, Pak? Nikmat apa yang kita syukuri, Pak? Rezeki yang Allah berikan, kita syukuri caranya dengan cara menyembelih. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi caranya itu bersyukur tuh banyak. Nah, intinya kenapa saya sebutkan bahwa syukur itu nggak ada puncaknya? Setiap ibadah yang kita lakukan itu tuh sebenarnya syukur. Taklim nih, ini syukur bukan, Pak? Dari nikmat apa? Semuanya, semua ini kan nikmat nih banyak. Kita syukuri. Nah, cara bersyukurnya atas nikmat yang Allah berikan ini gunakan untuk mencari ridhonya, dan caranya dengan taklim. Apalagi sok, Pak, ada nggak salah satu bagian dari ibadah yang dilakukan bukan syukur, Pak? Kecuali nanti udah disisipi riya, beda lagi lah. Disisipi dengan tidak ikhlas dan lain-lain, nah itu beda lagi. Ini setiap ibadah yang kita lakukan semata-mata mencari ridho Allah, itu merupakan aplikasi dari bersyukur. Udah segitu. Sampai sini. Maka nah, apakah sabar itu bentuk dari bersyukur? Sabar sama syukur sama nggak, Pak? Kalau sabar identiknya bagi musibah, ujian. Kalau syukur identiknya dengan nikmat. Tapi kan Bapak bersabar juga itu nikmat. Jadi gimana? Nah, saya bacakan satu keterangan gini, Pak. Mudah-mudahan ini menjawab ya, Pak ya. Mudah-mudahan ini menjawab. Jadi ternyata orang bersyukur itu terbagi 3. 1 kelasnya awam, ya kayak kita. 2 kelasnya khos, rada-rada luar hebat. Dan nanti ada khawasul khawas. Yang awam kayak gimana? Orang awam pas syukrul awami ala ni'ami pakot. Kalau ketemu nikmat baru syukur. Dan biasanya mereka menunggu-nunggu nikmat yang diharapkan. Dan mereka anggap diri mereka itu bukan nikmat. Kebiasaan awam tuh kayak gitu. Nah, makanya kan ketika Rasulullah SAW pernah kejemukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah merasa beliau adalah orang terkaya di dunia karena di lemarinya ada 1 genggam kurma yang cukup dimakan untuk 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Kalau kita di kulkas berapa? Kayaknya sampai ke Syawal cukup deh. Kayak kalau kita. Nah, sehingga kalau ada orang yang masih bersyukur, kalau dapat naik gaji baru syukur. Kalau masih lihat nikmatnya yang menurut dia yang diharap-harapkan, baru mau bersyukur. Gak kelihatan pada saat ini nikmat Allah yang pada dirinya itu sudah sangat banyak sekali, belum juga dia syukuri. Nah, maka kelasnya masih awal. Nah, sebelum Bapak bersyukur punya mobil baru, nah, kalau punya mobil baru kan syukuran. Punya rumah baru, syukuran tuh kira-kira. Saya nggak pernah tuh ada undangan, Ustaz, ayo kita ngaji syukuran. Syukuran naon itu dikasih sehat sama Allah. Pernah Bapak nampi undangan? Pernah nggak, Pak? Nampi undangan kayak gitu, Pak? Tasakur binikmat ya, kalau nggak anak, terus lahiran, punya rumah baru, mobil baru dan lain-lain. Nah, emang kesehatan bukan nikmat. Nah, sehingga jangan sampai seperti orang awam. Orang awam itu merasa bahwa nikmat yang harus disyukuri itu yang ketika mereka inginkan
tercapai, baru itu nikmat. Sedangkan bisa ngerekap gratisnya mah gak nikmat. Bisa bernapas gratisnya mah bukan nikmat. Mata bisa bergerak, bisa melihat, telinga bisa mendengar, bukan nikmat. Nah sehingga jangan sampai terjerumus ke situ. Itu golongan yang pertama. Tapi jadilah tidak ada syukurannya sama sekali. Kalau sama sekali nggak ada ya, nauzubillah. Nah ada syukur yang kedua, khawas. Kalau khawas itu ternyata syukurnya ala ni'ami wa ala niqomi. Nakomi, satu nikmat mereka syukuri. Wah, sehat syukur. Dikasih sakit syukur juga. Bingung nih kita ya. Hari orang mah kan sehat ya baru syukuran. Kalau sakit ya sabar. Kalau orang kos enggak. Orang kos itu kalau nikmat, dapat nikmat ya syukur, kelihatan. Terus kalau dapat nikom, kalau dapat musibah tetap bersyukur. Kenapa? Karena Allah sudah jamin dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kebanyakan kita itu benci dengan segala sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa diri kita. Terus ya banyak sakit nggak mau. Terus apa lagi ya Pak? Lemah nggak mau, fakir nggak mau, miskin nggak mau, dan lain-lain lah. Hal-hal yang paling kita benci itu menimpa diri kita pada nggak mau. Tetapi kata Allah, fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di dalamnya sudah dipersiapkan kenikmatan yang banyak oleh Allah. Kan pernah saya ceritakan ya Pak ya, sahabat Rasulullah yang minta didoakan ambeien, ternyata malaikat baca istighfar ketika sakit. Namun pada saat itu meminta Rasulullah untuk mendoakan supaya disembuhkan. Ketika sudah sembuh ternyata malaikatnya sudah tidak terlihat lagi. Ternyata kata Rasulullah malaikat itu mau mengistighfarkan karena sakitnya. Akhirnya ya doakan dia sudah sakit. Nah sehingga kita udah masuk belum Pak kelas ini? Kalau kelas ini sakit ya tetap syukur karena jadi kiparat. Kalau kita kan nggak sakit, gimana caranya supaya sembuh? Bahkan di dalam bab fikih itu kan ada at-tadawa bil najasah. Jangankan barang yang halal, yang najis pun asal bisa sembuh saya lakukan. Kan seperti itu banyak. Ikhtiarnya memang wajib, tetapi ketika dapat musibah itu tetap patut disyukuri karena di dalamnya ada kebaikan yang berlimpah yang Allah telah persiapkan. Itu yang khawas. Nah, kalau mau khawasul khawas kayak gimana? Ceritakan wae gitu. Yang kedua yang serius. Kalau khawasul khawas mau nikmat, mau musibah, mereka hatinya tidak berubah kepada Allah karena yang terlihat yang memberi, bukan yang diberi. Kalau diberi nikmat, maka hatinya langsung ke pemberi nikmat. Kalau diberi musibah, maka hatinya langsung ke yang memberi musibah. Sehingga mau nikmat ataupun musibah, bagi orang yang khawasul khawas rasanya sama, karena sama-sama pemberian Allah. Sampai sini bisa dibedakan. Cekap pengintan. Sudah terwakili belum Pak jawabannya? Gimana Pak? Cekap Pak? Atau nanti pada ditambah deh ya? Kayaknya salah satu definisi syukur itu adalah memanfaatkan nikmat Allah selain untuk maksiat. Ya. Nah, mungkin perlu diperjelas yang disebut maksiat itu seperti apa? Apakah sudah ada tingkatan-tingkatan seperti itu? Ya. Maksiat itu kayak gimana tuh? Maksiat itu artinya adalah melanggar, membangkang, manglah. Manglah, melanggar, membangkang ini atas setiap perintah Allah. Sebenarnya mah kan larangan itu juga perintah Pak. Larasnya banyak. Perintah agar dijauhi. Sebenarnya udah tertata rapi bahwa maksiat ini dibagi menjadi dua bagian dalam kategori fikih. Satu ada yang dosa kecil, dua ada yang dosa besar. Dari mata saja biar gampangnya. Bersyukur tidak ketika mata ini dipakai untuk melihat aurat orang lain? Oh tidak, kufur nikmat jadinya. Itu kan maksiat dari mata.
Nanti tangan memegang yang bukan yang halal, maksiat tidak halal. Maksiat. Jadi semuanya kategori maksiat itu bisa dikategorikan kufur nikmat. Apapun jenisnya. Apa contohnya? Biar lebih gampang lagi. Banyak. Mencuri maksiat, ya tetap maksiat. Kufur nikmat. Kenapa? Karena tenaga yang diberikan oleh Allah, kenapa harus dipakaikan ke maksiat? Bukannya ke ibadah atau ikhtiar, yang jelas-jelas ikhtiar itu dapat pahala. Sama aja. Nah, sehingga kalau dalam kategori fikih, baik maksiat kecil ataupun besar, apa penentu kecil dan besar? Kalau kecil kan ada ancaman di akhirat. Kalau kecil kan nggak ada had di dunia, nggak ada ancaman di akhirat. Kalau besar ada had di dunia, ada ancaman di akhirat. Had di dunia tuh kayak gimana? Punten banyak. Kalau ada orang mabuk itu kan harus dicambuk ya Pak ya. Cambuk 40. Dalam satu keterangan 80. Kalau ada orang yang zina belum kawin, maka harus dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau yang sudah kawin itu harus diranjam. Berarti itu kan had Pak. Di dunia, hukuman di dunia. Belum lagi kalau nggak tobat di akhirat gimana kan gitu Pak. Berarti ini kategorinya besar. Kalau kecil lihat aurat. Lihat aurat perempuan ada hadnya nggak? Nggak ada. Di akhirat hadis-hadisnya ada nggak yang langsung ke neraka gitu? Enggak. Tetapi kategorinya maksiat, cuma kecil. Tapi kata orang tasawuf, maksiat mau kecil mau besar, cek fikih semuanya besar. Kenapa? Karena sama-sama menentang perintah Tuhan. Kata Allah jangan lihat aurat, menentang nggak Pak? Menentang. Kata Allah jangan berzina, menentang tidak Pak? Sama-sama menentang. Maka kata orang tasawuf, mau kecil mau besar sama-sama maksiat, dan semuanya kategorinya jadi besar kalau di mata orang tasawuf. Karena sama-sama menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apapun kenikmatan yang Allah berikan jangan dipakai maksiat. Karena kalau sudah maksiat, Allah akan cabut kenikmatan itu. Nauzubillah, subhanallah. Terakhir pengintan banyak. Ada hal yang sering saya sampaikan bahwa guru saya itu pernah tahu gini, Pak. Kenapa ulama-ulama itu cerdas? Kenapa ulama-ulama itu semakin tua malah semakin ilmunya itu mumpuni? Karena mereka selalu ditambah oleh Allah kenikmatan akalnya. Gimana cara cara dia untuk mendatangkan nikmat akal ini semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara dipakai untuk ibadah. Makanya ketika ada guru ngaji, sepuh-sepuh kiai-kiai sepuh kita banyak, kan kalau kita mengaji semakin tua kan semakin barho ya Pak. Atau cepatlah keluarnya. Masuk na hese keluarnya cepet pisan. Tong boroning udah di rumah, keluar lawang masjidnya guys, naon tadi yang disampaikan. Tapi kan aneh Pak, saya tuh punya guru Pak, almarhum Kiai Haji Jalaluddin Al-Mahani. Itu yuswan 87. Baca kitab kecil-kecil gini nggak pakai kacamata. Bener ya Pak. Kemudian kalau hafalan itu dari mulai Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, Paroid, hadis dan lain-lain. Santri baca pakai matan, pakai kitab, beliau cuma dengerin aja. Kalau santri salah, lanjutin oleh beliau. Kan harusnya nggak masuk akal banyak. Kok ya ada orang yang semakin sepuh, kok ingatannya malah semakin kuat. Ternyata rahasianya adalah setiap beliau gunakan akalnya, ketika beliau gunakan badannya untuk melakukan pengajian, ngajar dan lain-lain, selalu punya niat bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan. Syukur atas nikmat yang Allah telah berikan, sehingga akalnya itu semakin bertambah keberkahan. Nah, itu mudah-mudahan ini jadi cara agar kita semuanya semakin cerdas, semakin semangat, semakin sehat, dan semakin yang mudah-mudahan kita sing dipanjang umurkan oleh Allah dan diistiqomahkan dalam berbuat kebaikan, diistiqomahkan juga untuk menghindarkan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu Pak. Tak aya deui Pak cekap panginten. Cekap ya. Kalau cekap ini saya anggap saja husnudon, saya paham semua ini. Tinggal gimana kita mau mengamalkannya. Karena memang masih banyak sih Pak keterangannya, cuma ya
Saya anggap sudah cukup saja. Karena intinya setiap nikmat yang Allah berikan, baik nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat agama yang Allah berikan, yuk kita cari ridhonya Allah dalam kenikmatan yang Allah berikan itu. Insya Allah apapun itu, baik yang ada ataupun yang belum ada, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti insya Allah Syawal kita akan bahas hal yang luar biasa juga. Nikmatnya ada terus berarti saya tuh orang soleh atau belum tentu. Kumaha. Berarti namun gitu saya kalau udah bersyukur dapat nikmat terus berarti saya ini tandanya udah kekasih Allah. Belum tentu. Karena ada orang yang diberi nikmat malah jadi istidraj buat dia. Yang kayak gimana yang itu? Insya Allah nanti di Syawal gitu. Dan saya meminta maaf ke bapak-bapak sekalian, Bapak Billy, selama satu tahun ini ada kata-kata saya, ada kelakuan saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah bapak-bapak sekalian nggak ada salahnya. Insya Allah apapun itu salahnya, walaupun ada, mau di belakang ataupun di depan, saya ridho, saya ikhlas, saya lupakan. Dan saya pun meminta ke bapak-bapak sekalian, kesalahan saya, kekhilafan saya, kealfaan saya, minta dilubarkan. Insya Allah mudah-mudahan di Ramadan ini Syawal kita kayomi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan kembali tanpa ada dosa, baik kepada Allah ataupun hakul adami. Pangitan sakitunya banyak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.